وبارك على نبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين. أما بعد. Yang saya muliakan segenap para kiai, para tokoh masyarakat, para ustadz, para pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, khususnya Al-Mukarram guru saya, guru kita Kiai Muhammad Khalil Asad, Al-Mukarram Kiai Munir Syafaat, seluruh para pengurus Nahdlatul Ulama baik dari cabang, majelis wakil cabang, ranting, kelompok-kelompok anak ranting, pimpinan badan otonom dan lembaga-lembaga di lingkungan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, nahdiyin wan nahdiyat. Alhamdulillah, malam ini kita bisa bersama-sama dalam rangka sholawat dan ngaji bareng. Saya tanya dulu, dari tadi bahasa Jawa, ini mau pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Inggris saja? Dari tadi saya dengar pakai bahasa Jawa, sama sekali nggak ngerti saya. Alhamdulillah. Jadi pas kalau nggak ngerti itu, kalau ada orang ketawa ya ikut saja ketawa, sekedar ketawa partisipasi namanya. Saya pernah suatu ketika bersama beberapa kiai Situbondo datang suwan ke Gus Dur, Kiai Abdurrahman Wahid di Jakarta waktu itu. Kebetulan Gus Dur waktu itu ada tamu dari luar negeri, ada dari Jerman, ada dari mana-mana, pokoknya banyak tamu luar negeri, ada 4 atau 5 orang dari berbagai negara. Nah, kita dengarkan Gus Dur dengan tamu-tamunya berbahasa Inggris. Jadi Gus Dur dan tamu-tamunya berbahasa Inggris. Pas ada satu momen beliau dan tamu-tamunya tertawa, saya juga ikut tertawa. Katanya Kiai Situbondo tanya, memangnya Situ ngerti kenapa kok ketawa? Enggak, cuma partisipasi, saya bilang. Nah, karena itu saya mesti tanya dulu, ini pakai bahasa Jawa apa sekalian sama-sama enggak ngerti pakai bahasa Inggris sudah? Tapi bahasa Indonesia saya kira ngerti semua. Setuju? Setuju? Baik, terima kasih. Pertama, kita bersyukur kepada Allah. Malam ini kita bisa bareng-bareng dalam rangka sholawatan, dalam rangka ngaji bersama. Ini tentu adalah nikmat yang sedemikian besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita ini dengan niat masing-masing dari rumah berangkat melangkahkan kaki untuk ngaji, itu Allah akan menurunkan ampunannya buat kita semua. Amin. Allahumma. Kita tentu banyak berbuat dosa, kita tentu banyak berbuat salah, kita tentu banyak berbuat khilaf, tapi dengan hadir ke pengajian, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita tidak tahu seberapa banyak dosa kita yang diampuni, tapi mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim taman ala sayyidina Muhammadinilladzi
تنحل به العقد وتنفرج كرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, lebih lagi kita bersyukur karena malam ini kita hadir bersama-sama di dalam rangka pengajiannya Nahdlatul Ulama. Sebuah nikmat yang besar. Kita menjadi bagian dari para ulama. Alhamdulillah. Menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Nahdlatul Ulama katanya para kiai tidak ubahnya seperti pesantren besar. Alhamdulillah ada NU. Kalau kita pingin menjadi santri, seharusnya kita berada di pondok. Betul apa betul? Kalau kita ingin digolongkan sebagai santri, seharusnya kita berada di pondok-pondok. Kalau nggak di pondok, kita nggak mungkin jadi santri, nggak mungkin menjadi bagian dari para ulama. Tapi berkat adanya Nahdlatul Ulama, para bapak, para ibu yang sudah sepuh, para bapak, para ibu yang sudah tidak mungkin berada di pondok lagi, alhamdulillah masih bisa menjadi santri dan nggak tanggung-tanggung santrinya para ulama. Alhamdulillah. Bukan cuma santrinya seorang kiai, bukan. Bukan cuma santrinya Hadratas Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, bukan. Bukan cuma santrinya Kiai Khalil Bangkalan, bukan cuma santrinya Kiai Bisri Samsuri, tapi santrinya para kiai, santrinya Kiai Hasyim iya, santrinya Kiai Khalil iya, santrinya Sunan Ampel iya. Alhamdulillah. Kita ini menjadi santrinya para wali songo, kita menjadi santrinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mudah-mudahan diakui sebagai santrinya Kanjeng Nabi kelak, amin. Allahumma. Inilah salah satu keistimewaan kita berada di dalam satu rombongan. Kalau dalam satu rombongan para bapak, para ibu itu nggak ngurus apa kita ini orang yang benar-benar baik atau enggak terlalu baik. Sama dengan orang jual mangga. Kalau jual mangga satu-satu, orang akan bertanya, orang akan melihat ini mangganya bagus apa enggak, ini mangganya baik apa enggak, manis apa enggak. Tapi kalau dijual dalam sebuah dos misalnya, dijual misalnya dalam satu truk, nah itu yang kecil-kecil, yang jelek-jelek, mangga-mangga yang enggak sebenarnya berkualitas ikut masuk rombongan, alhamdulillah laku dijual. Alhamdulillah. Kita tidak terlalu baik, kita enggak seperti beliau-beliau, kita enggak seperti Kiai Hasyim Asy'ari, waduh terlalu jauh. Kita enggak seperti Kiai Khalil Bangkalan, jauh sekali. Tapi kalau kita misalnya ikut rombongan beliau, insya Allah kelak di akhirat akan dikumpulkan dengan beliau-beliau, amin. Allahumma. Katanya siapa? Katanya Kanjeng Nabi. Bukan siapa-siapa yang menyatakan sendiri adalah Kanjeng Nabi. Almar'u
ma'aman ahab. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Ada seorang sahabat matur kepada Rasulullah, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan yang namanya kiamat itu ya Rasul? Saya dengar penjelasan tentang kiamat, Al-Quran bicara tentang kiamat, wa idza syamsu kuwirat wa idza sama'u fatarat, banyak ayat-ayat Quran cerita tentang kiamat. Sebenarnya kapan sih kiamat itu ya Rasul? Rasulullah menjawab, wa ma'adatta laha. Kau tanya kiamat, emangnya kamu apa yang dipersiapkan untuk menghadapi kiamat? Kiamat itu peristiwa besar. Kiamat itu ketika langit runtuh, ketika air laut kemudian pasang, ketika gunung yang selatan jalan-jalan ke utara, gunung yang utara jalan-jalan ke selatan. Kita masih ingat di Bantul dan sekitarnya waktu itu kena gempa. Insya Allah semua pada tahu ini bagaimana rasanya. Itu baru gempa, belum kiamat. Mudah-mudahan ke depan kita semua diselamatkan oleh Allah, amin. Seluruh umat Islam diselamatkan dari segala macam bencana, amin. Seluruh umat Islam dijauhkan dari segala petaka, amin. Bencana petaka lahir maupun batin, amin. Sahabat itu menjawab, ya Rasul, kalau persiapan saya nggak punya. Saya sholat hanya fardu-fardunya saja. Saya puasa hanya fardu-fardu saja. Tidak ada sunat-sunat yang saya lakukan. Tapi satu ya Rasul, saya cinta kepada panjenengan. Saya nggak punya sholat selain fardu, nggak punya puasa selain fardu. Yang fardu-fardu saja, yang wajib-wajib saja yang bisa saya kerjakan. Yang sunat-sunat nggak pernah saya kerjakan. Tapi satu ya Rasul, di dalam hati saya ada cinta kepada panjenengan. Kemudian Rasulullah menjawab, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Setiap orang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni. Tapi andaikan kita mati membawa cinta kepada Hadrat Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, cinta kepada Kiai Khalil Bangkalan, cinta kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, cinta kepada Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, cinta kepada Sunan Ampel, cinta kepada Sunan Kalijogo. Sejelek-jeleknya kita, saya jelek, iya. Saya tidak terlalu bagus, iya. Sholat saya nggak jelas, iya. Puasa saya nggak jelas, iya. Saya jelek, iya. Tapi saya mati membawa cinta. Sejelek-jeleknya saya, oleh Allah akan dikumpulkan dengan beliau-beliau, amin. Allahumma. Karena itu para bapak, cirinya Nahdlatul Ulama itu, cirinya ini tidak ada yang dimiliki yang lain. Bedanya gampang, kalau orang ingin tahu Nahdlatul Ulama dan yang bukan, gampang. Cirinya pertama, dia cinta Allah, cinta Rasulullah. Lalu yang kedua, dia cinta sahabat-sahabat Rasulullah. Lalu yang ketiga, mencintai keturunan Rasulullah. Lalu yang keempat, mencintai para ulama, para aulia. Kalau nggak ada ini, cinta ini nggak ada, pastikan bukan Nahdlatul Ulama. Betul apa betul? Betul apa betul? Namanya para warga NU itu pasti ini. Kenapa? Karena Allah yang ajarkan. Kenapa kita mencintai Allah? Kenapa kita mencintai Rasulullah? Sudah jelas. Banyak ayat Quran, banyak hadis Nabi. Kenapa kita mencintai sahabat? Banyak hadis Nabi. Kenapa kita mencintai para keturunan Kanjeng Nabi, keluarga Kanjeng Nabi? Banyak hadis-hadis yang menyatakan itu. Ada banyak orang yang
menganggap para ulama itu sama saja. Ya memang sama. Ulama kan manusia, ya memang manusia. Masa ulama bukan manusia? Hasyim Asy'ari kan manusia, iya manusia. Makan nasi, iya makan nasi. Sama dengan kita, ya sama. Tapi isi otaknya yang berbeda, isi hatinya yang berbeda. Kalau para ulama itu, para bapak, para ibu yang saya tahu, itu isinya di dalam kepala ini, isinya di dalam hati ini, isinya di dalam jiwa dan raganya ini hanyalah Allah, hanyalah Rasulullah, hanyalah perjuangan. Tidak ada yang lain. Kalau saya kan dan kalau kita otak dan hati kadang-kadang, bukan kadang-kadang, masih banyak yang berisi uang. Apa-apa dinilai dengan uang. Pikiran kita uang, hati kita uang, semua isinya uang. Sampai-sampai apa-apa semua dinilai dengan uang. Kalau nggak ada uang, nggak ada pekerjaan, nggak bisa. Semua dinilai dengan uang. Padahal uang itu nggak ada jaminan bisa menyelesaikan semua persoalan. Jangankan di akhirat, di dunia ini uang nggak bisa menyelesaikan semua persoalan. Kalau ada yang bilang dengan uang semua persoalan selesai, itu namanya gombal, nggak benar. Percaya apa percaya? Percaya apa percaya? Orang punya uang bisa beli kitab, bisa beli buku, ya. Tapi beli ilmu nggak bisa. Betul apa betul? Orang punya uang, muslimat misalnya, orang punya uang bisa beli bedak, bisa beli kosmetik dengan harga yang mahal misalnya, bisa, ya. Tapi beli kecantikan nggak bisa. Mohon maaf, kalau sudah tua, sudah keriput, itu nggak bisa dibedai, nggak bisa. Semakin dibedai, mohon maaf, semakin seperti hantu. Nggak ada. Orang punya uang bisa beli kacamata, ya. Bisa beli penglihatan, belum bisa. Nggak bisa. Tapi kenapa kita masih seperti itu? Itulah kualitasnya yang berbeda. Para ulama kita enggak. Para ulama kita pikiran, hati, bahkan jiwa dan raganya. Kalau Nabi pernah menyatakan setan itu yajri majrad dam, setan itu berjalan di tempat berjalannya darah, di dalam pembuluh. Manusia itu punya pembuluh yang itu menjadi tempat lewatnya darah. Sehingga kemudian darah dari ujung kaki sampai ke kepala, darah lancar, bersirkulasi lancar. Itu ada namanya pembuluh darah, itu tempat lewatnya darah. Nah, setan itu katanya lewat di dalam tubuh kita, di dalam jalannya darah itu. Itu kalau orang-orang yang penuh dosa. Tapi kalau para ulama, darahnya itu sudah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya berisi Allah, pikirannya berisi Allah, ucapan-ucapannya Allah, haliyahnya Allah, dan mengalir di dalam darahnya Allah. Betul apa betul?